Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini gue mau ngebahas tentang kurban ya, karena momennya ini bulan Zulhijjah, kurban. Jadi ada banyak orang bertanya, kurban dulu, akikah dulu. Nah, sebenarnya dua-duanya ini adalah dua ibadah pokok, tapi yang berbeda. Dua-duanya ibadah pokok yang berbeda. Jadi gue ngebahas dulu tentang akikah ya. Akikah itu satu ibadah pokok yang spesifik. Jadi dari mulai dia lahir sampai dia dewasa. Jadi ada batasan dan batasan yang tertentu. Maksudnya dibatasi gitu bahasanya ya, kali dibatasi. Dari mulai lahir dari hari ke-7. Nah, baru lo di situ lo akikah, motong hewan sampai beranjak balik, sampai beranjak dewasa. Itu ada batasannya. Jadi mulai lahir hari ke-7 lah ya, ataupun kelipatannya ke-14, 21 ya kurang lebih ya. Boleh begitu juga lo lahir, anak lo lahir langsung lo akikahin, cuman kan agak-agak repot ya momen-momennya. Yang enak kan 7 hari baru lo motong hewan gitu, akikah. Nah, itu jadi ada batasannya. Terus emang akikah itu lebih spesifik setelah akikah lo nanti memberi nama ya, enggak memotong hewan, memberi nama dan cukur rambut, biasa seperti itu ya. Jadi itu akikah ya, beda dengan kurban. Akikah tuh jadi ada batas-batasnya. Sedangkan kurban, balik kita ke akikah lagi dah. Akikah itu dibatasin ya, dari mulai lahir sampai menjelang dewasa. Nah, kalau udah dewasa berarti kan udah lewat hukum akikahnya. Jadi lu kalau udah dewasa ya, jadi hukumnya itu nggak sunnah muakkadah ya, karena sunnah yang mendekati wajib, kurang lebih seperti itu ya. Udah lewat dari dewasa ataupun balik itu udah beda hukumnya. Jadi lo nanti jatuhnya lo sedekah ataupun nanti lo pada saat bulan Zulhijjah tuh lo berkurban dengan hewan kurban. Udah akikah tuh udah lepas tuh karena lo udah dewasa ya enggak. Terus kita bicara lagi kurban. Jadi kurban itu juga sama, ibadah pokok dan waktu yang berbeda. Kurban itu boleh siapa saja, dia umum sifatnya, mau dewasa, mau anak-anak, ataupun dikurbankan untuk orang yang sudah meninggal gitu. Terus waktunya pun bulan Zulhijjah ya kurang lebih ya. Terus diwakilkan bisa yang sudah wafat, yang sudah meninggal, oh saya mau kurbankan buat si A, buat si B gitu. Berbeda dengan akikah. Nah, kalau akikah kan udah dari mulai semenjak dia lahir sampai dia dewasa, ada batasannya. Tapi sementara si kurban itu bebas, dia mau anak, dan emang di bulan haji, di bulan Zulhijjah. Dan itu bebas buat anak-anak, dewasa, orang tua, bahkan yang sudah wafat pun boleh berkurban. Tapi lebih baik lagi
kita mengutamakan atau mendahulukan akikah. Tapi lihat dulu momennya seperti apa. Kita balik lagi kepada momennya. Jadi dahulukan akikah. Kalau memang lahir pada, jadi ada pertanyaan, boleh gak sih disatuin? Boleh. Ada beberapa pendapat ulama. Kalau begitu lahir anak crot pada bulan haji atau bulan Dzulhijjah, lahirlah si anak, dari mulai semenjak lahir sampai hari ke sebelum dewasa pada bulan Dzulhijjah berbarengan dengan Idul Kurban, itu alangkah baiknya didahulukan akikah, ataupun pokoknya didahulukan akikah, setelah itu barulah berkurban kalau anggarannya ada gitu. Akikah dulu baru berkurban, momennya pas, momentumnya bulan haji kalau ada anggarannya. Kalau ngepres umpamanya saya mau satuin aja dah antara akikah dan kurban, mau satuin boleh. Itu pendapat ulama, ada yang membolehkan. Boleh begitu bulan momennya bulan haji, begitu lahir anak ya udah disatuin dengan kurban dengan akikah. Pun ada pendapat ulama lain, dipisahin aja, akikah ya akikah, kurban ya kurban gitu. Jadi kalau udah akikah aja umpamanya, akikah dulu dah, nanti kurban kan bisa tahun-tahun besok, tahun depan masih ada. Jadi akikah dulu gitu. Jadi ada dua pendapat ulama, boleh dibarengin dengan akikah si kurban, dan kalau bisa dipisahin antara akikah dan kurban gitu. Kurang lebih seperti itu. Balik lagi kepada akikah. Akikah ini lebih spesifik maksud dan tujuannya agar si anak ini menjadi anak yang baik di kemudian harinya. Banyak dia keutamaan daripada akikah. Makanya dibilang tuh sangat-sangatlah penting, ya enggak? Hukumnya tuh sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Sunnah banget lah bahasanya gitu ya, kurang lebih ya. Jadi balik lagi, kalau udah dewasa ya udah lo jatuhnya udah bukan akikah, jatuhnya lo sodako, ataupun momennya lagi sekarang lagi bulan Dzulhijjah, bulan haji, itu ya kurban dibarengi dengan sodako, berkurban gitu. Karena udah lewat batas waktu yang ditentukan. Ada batas waktu yang ditentukan kalau akikah. Kalau kurban kan nggak ada, setiap tahun pasti ada. Kalau lahir kan sekali lahir, terusnya mungkin besok kita lahir lagi begitu. Jadi antara akikah ini kita kesimpulannya, antara akikah dan kurban itu sama-sama dua ibadah pokok yang berbeda gitu. Jadi balik lagi, boleh lo satuin begitu anak lahir pada momen bulan haji, itu boleh akikah. Ini tegasin lagi ya, boleh akikah dibarengin dengan kurban, boleh. Anggaran ngepres umpamanya, kalau anggarannya cukup dipisahin setelah akikah, ya enggak, momennya pas lagi bulan haji akikah, setelah itu berkurban. Nah itu cakep lagi. Jadi alangkah kalau ngepres umpamanya udah akikah dulu, akikah aja, nanti kan tahun-tahun besok masih ada kurban gitu. Jadi itu dua pendapat ulama yang berbeda, tapi sama-sama dua ibadah pokok yang berbeda itu. Itulah fleksibel ulama-ulama kita, yang mana yang kita mau ambil. Pokoknya akikah adalah ibadah yang spesifik, yang harus begini, harus apa, akikah itu harus dari lahir terus sampai menjelang balik. Sudah lewat dari balik, lewat dari dewasa, itu udah bukan akikah lagi, itu jatuhnya sodako. Oh gue mau sodako, udah sodako momennya pas banget ini, umpamanya bulan haji nih gue motong
potong kurban, ya udah kurban sekalian sodako gitu. Kurang lebihnya gitu dah, mohon maaf ya. Ini ada sedikit masukan aja versi Ustadz Bondong. Kalaupun ada salah buat para kiai, Ustadz habaib, tolong diperbaiki. Ini kan namanya Ustadz Bondong. Nah, pokoknya itulah tentang akikah dan kurban, mana yang didahulukan, mana yang lebih penting. Dua-duanya sama penting, tapi dahulukan dulu, lebih dahulu itu akikah, karena kurban bisa tahun depan gitu. Akikah dulu, kalau belum balik. Kalau udah balik sih udah beda cerita ya. Ingat tuh, ada batas-batasnya. Akikah lebih spesifik. Begitu aja dah. Ustadz Bondong udah lama nongol sekali nongol bahas akikah kurban. Nah, namanya Ustadz Bondong. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.